Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustina dengan NIM 2622104. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori konseling karir, di mana teori tersebut terbagi atas 6 teori. Yang pertama yaitu teori try and factor. Teori try and factor juga dikenal sebagai teori karakteristik dan faktor, adalah pendekatan dalam bidang psikologi dan konseling yang digunakan untuk memahami pengaruh karakteristik individu dan faktor-faktor lingkungan terhadap pemilihan karir atau penempatan pekerjaan yang tepat. Selanjutnya, teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa individu memiliki serangkaian karakteristik atau traits yang dapat diidentifikasi atau diukur. Traits ini meliputi kecenderungan pribadi, minat, nilai-nilai keterampilan, dan potensi yang mempengaruhi preferensi dan kelayakan individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Selanjutnya, try and factor ini mengasumsikan bahwa pekerjaan yang cocok dengan karakteristik individu akan memberikan kepuasan kerja dan kesuksesan karir yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini berfokus pada pencocokan antara karakteristik individu dengan faktor-faktor yang ada dalam pekerjaan, seperti kebutuhan pekerjaan, tuntutan pekerjaan, lingkungan kerja, dan peluang pengembangan. Proses dalam try and factor biasanya melibatkan penggunaan tes minat, tes keterampilan, dan evaluasi kepribadian untuk mengidentifikasi karakteristik individu. Kemudian karakteristik tersebut akan dibandingkan dengan karakteristik pekerjaan yang ingin atau pekerjaan yang ada untuk menentukan kesesuaian individu dengan pekerjaan tersebut. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penempatan pekerjaan, bimbingan karir, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, teori try and factor sering digabungkan dengan pendekatan lain seperti konseling karir, pengamatan langsung, dan intervensi yang berfokus dalam pengembangan keterampilan dan minat individu. Secara keseluruhan, teori try and factor adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan antara karakteristik individu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir dan penempatan pekerjaan yang cocok. Selanjutnya yaitu teori yang kedua, teori Ginsberg. Teori Ginsberg merujuk pada pandangan psikologis tentang perkembangan karir yang dikemukakan oleh Ginsberg. Teori ini berfokus pada 3 tahap perkembangan karir yang dialami individu sepanjang hidup mereka. Yang pertama yaitu masa fantasi. Masa fantasi adalah tahap pertama yang biasanya terjadi selama masa kanak-kanak. Pada tahap ini, anak-anak memiliki gambaran yang idealistik dan tidak realistis tentang pekerjaan dan karir yang mereka inginkan di masa datang. Mereka seringkali terinspirasi oleh tokoh-tokoh populer atau profesional lainnya yang mereka kagumi seperti pilot, dokter, atau polisi. Namun, pada tahap ini mereka belum memiliki pemahaman yang mendalam terhadap keterampilan dan minat mereka sendiri. Tahap yang kedua yaitu tahap tentatif. Tahap kedua adalah tahap tentatif yang terjadi selama masa remaja dan awal dewasa. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan pemahaman yang lebih realistik tentang minatnya dan keterampilannya. Mereka juga mulai mengeksplorasi berbagai pilihan karir dan mungkin mencoba beberapa pekerjaan sementara atau magang untuk mendapatkan pengalaman praktis. Pada tahap ini mereka dapat memperbaiki pemahaman mereka tentang apa yang mereka sukai atau tidak sukai dalam pekerjaan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap realistik, adalah tahap
yang terjadi ketika individu memasuki dunia kerja dan mengambil keputusan yang konkret tentang karir mereka. Pada tahap ini, individu memiliki pemahaman yang lebih matang tentang minat, keterampilan, nilai-nilai, dan keterbatasan mereka sendiri. Mereka cenderung membuat pilihan yang lebih terarah dan berkomitmen terhadap jalur karir tertentu. Baiklah, teori konseling karir yang ketiga yaitu teori konseling karir RU. Teori konseling karir yang paling terkenal dan sering digunakan dalam bidang konseling karir adalah teori RU yang dikemukakan oleh Andrew. Teori ini mengajukan bahwa pilihan karir individu dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup. Menurut teori RU, individu memiliki minat dan kecenderungan bawaan yang ditentukan oleh faktor-faktor genetik. Minat ini mempengaruhi preferensi mereka terhadap jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, individu yang memiliki minat di dalam bidang arsitek, mereka lebih cenderung memilih pekerjaan di bidang seni atau desain. Selain faktor genetik, RU juga menekankan peran lingkungan sosial dalam pengembangan karir seseorang, seperti keluarga, teman, dan lingkungan sekolah, dapat berpengaruh terhadap persepsi individu tentang jenis pekerjaan yang dianggap dihargai atau diinginkan dalam masyarakat. Faktor ini juga dapat mempengaruhi individu dalam mengembangkan keterampilan dan minat tertentu. Selanjutnya, teori Andrew ini juga menganggap bahwa pengalaman hidup individu seperti peran keluarga, pendidikan, dan pekerjaan sebelumnya dapat mempengaruhi pilihan karir mereka. Pengalaman hidup yang bersifat positif dan negatif dalam pekerjaan tertentu dapat membentuk preferensi dan motivasi individu terhadap jenis pekerjaan yang akan mereka pilih di masa datang. Secara keseluruhan, teori RU menggabungkan faktor-faktor genetik, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup dalam memahami pengembangan karir seseorang. Ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kecerdasan bawaan, pengaruh lingkungan, dan pengalaman hidup dalam membentuk individu menentukan jalur karir yang sesuai dengan minat, nilai, dan kepribadian mereka. Selanjutnya, teori konseling karir yang keempat yaitu teori konseling karir Donald Super. Teori konseling karir yang dikembangkan oleh Donald Super dikenal sebagai teori perkembangan karir super. Teori ini menggambarkan perkembangan karir individu sebagai suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup dan menekankan pentingnya perubahan dan adaptasi dalam karir seseorang. Poin dari teori Donald ini yang pertama yaitu siklus hidup karir. Super menggambarkan siklus hidup karir dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu pertumbuhan, yang kedua yaitu eksplorasi, yang ketiga yaitu penetapan, yang keempat yaitu pemeliharaan, dan yang kelima yaitu pengurangan. Selanjutnya, di setiap tahap tersebut memiliki tugas perkembangan karir yang berbeda yang harus diatasi oleh individu. Selanjutnya yaitu peran pelaku pekerjaan. Teori ini menekankan pentingnya peran-peran yang diambil oleh individu dalam konteks pekerjaan. Super mengidentifikasi 4 peran yang relevan yaitu anak, pelajar, pekerjaan, petualang, kandidat, dan pensiun. Setiap peran ini mencerminkan fokus dan tanggung jawab berbeda dalam pengembangan karir individu. Yang ketiga yaitu sifat karir. Super juga mengidentifikasi 4 sifat karir yang penting dalam teori ini. Sifat ini mencakup minat, kemampuan, kepribadian, dan nilai-nilai. Melalui teori ini, pemahaman yang baik tentang sifat-sifat karir individu dapat membantu dalam pengembangan keputusan karir yang lebih efektif.
Selanjutnya, yaitu tahap-tahap perkembangan karir. Teori super menggambarkan beberapa tahap pengembangan karir yang dialami oleh individu. Tahap-tahap ini mencakup pertumbuhan awal, eksplorasi, fokus yang terbatas, kestabilan, pertumbuhan stabil, dan pensiun. Setiap tahap ini memiliki karakteristik dan tugas perkembangan karir yang berbeda. Selanjutnya yaitu faktor kontekstual. Teori super juga mengakui pentingnya faktor-faktor kontekstual dalam perkembangan karir. Faktor ini termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya, serta pengaruh lingkungan pekerjaan. Super menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Teori pengembangan karir super telah menjadi dasar bagi banyak praktisi konseling karir dalam membantu individu dalam menjelajah dan mengelola perkembangan karir. Perkembangan karir, teori ini menggarisbawahi pentingnya mengakui perubahan dan transisi dalam karir serta mempertimbangkan konteks individu dan dalam pengambilan keputusan karir. Selanjutnya, teori konseling karir yang kelima yaitu teori konseling karir Holland. Teori konseling karir Holland juga dikenal sebagai teori minat karir Holland, dikembangkan oleh John L. Holland. Teori ini adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam konseling karir dan membantu individu dalam memahami minat karir mereka. Menurut Holland, ada 6 tipe kepribadian dasar yang berkaitan dengan minat karir. Yang pertama yaitu realistik, yang kedua yaitu investigatif, yang ketiga yaitu artistik, yang keempat yaitu entrepreneuring, yang kelima yaitu konversional. Holland percaya bahwa orang yang cenderung memiliki minat karir yang konsisten dalam kepribadian mereka. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepribadian dalam teori Holland. Yang pertama yaitu realistik. Individu dalam tipe kepribadian ini cenderung menyukai aktivitas fisik dan keterampilan praktis. Mereka terbiasa dalam pekerjaan yang melibatkan keahlian mekanik atau teknik seperti tukang, teknisi, atau petani. Yang kedua yaitu investigatif. Orang dalam tipe kepribadian ini cenderung memiliki minat dalam penelitian, analisis, dan pemecahan masalah. Mereka sering bekerja seperti ilmuwan, insinyur, dan peneliti. Yang ketiga yaitu artistik. Individu dalam tipe kepribadian ini memiliki minat dalam ekspresi kreatif dan seni. Mereka sering bekerja sebagai seniman, pelukis, desainer, atau musisi. Yang keempat yaitu sosial. Orang dalam tipe kepribadian ini cenderung peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Mereka sering bekerja dalam bidang pelayanan sosial seperti konselor, pekerjaan sosial, atau guru. Yang kelima yaitu entrepreneur. Individu dengan tipe kepribadian ini memiliki minat dalam memimpin, mempengaruhi, dan meraih keberhasilan. Mereka sering bekerja dalam bidang penjualan, manajemen, atau kepemimpinan. Yang keenam yaitu konvensional. Orang dalam tipe kepribadian ini cenderung menyukai rutinitas, tugas terstruktur, dan pengetahuan yang teratur. Mereka sering bekerja seperti akuntan, administrator, atau pegawai perkantoran. Menurut teori Holland, orang yang cenderung lebih bahagia dan berhasil dalam karir yang sesuai dengan minat dan kepribadian mereka. Dalam konseling karir, berdasarkan teori ini, konselor dapat membantu individu mengekspresikan minat dan kepribadian mereka, mengidentifikasi pola-pola yang mungkin ada, dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Baiklah, selanjutnya teori konseling karir yang terakhir atau yang keenam yaitu teori konseling karir Krumbolz. Teori konseling karir John Krumbolz atau dikenal sebagai teori perencanaan pengembangan karir sosial. Teori ini mengasumsikan bahwa keputusan karir seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
termasuk faktor kebetulan, peran lingkungan sosial, keterampilan pribadi, dan tindakan individu. Ada beberapa prinsip utama dalam teori konseling karir Krumbolz ini. Yang pertama yaitu belajar sosial. Krumbolz mengemukakan bahwa individu belajar tentang karir melalui pengalaman sosial. Mereka terpapar pada model peran dalam lingkungan mereka, termasuk keluarga, teman, guru, dan tokoh masyarakat lain. Keyakinan dan nilai-nilai yang dikembangkan melalui interaksi sosial mempengaruhi pilihan karir seseorang. Yang kedua yaitu keputusan karir sebagai proses belajar. Menurut teori ini, pengambilan keputusan karir dalam proses yang terus-menerus dan terjadi sepanjang hidup seseorang. Keputusan ini didasarkan pada informasi baru dan pengalaman yang diperoleh seiring waktu. Krumbolz menekankan penting pembelajaran berlanjutan dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan karir. Yang ketiga yaitu faktor kebetulan. Teori Krumbolz mengakui peran penting kebetulan dalam pengembangan karir. Kebetulan bisa berupa peluang yang tiba-tiba muncul atau peristiwa yang tak terduga yang mempengaruhi arah karir seseorang. Dalam teori ini, individu diharapkan untuk terbuka terhadap peluang dan pemanfaatan dalam pengambilan keputusan karir. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan berbasis tindakan. Teori ini menekankan pentingnya tindakan dalam pengambilan keputusan karir. Krumbolz percaya bahwa keputusan karir tidak selalu harus benar dan salah. Lebih baik melakukan tindakan yang paling masuk akal dalam situasi tertentu dan terus mengevaluasi hasil sehingga dapat memperoleh informasi dan menguji preferensi karir melalui pengalaman yang sudah dilakukan. Yang kelima yaitu pengalaman belajar melalui pengembangan kerja. Krumbolz berpendapat bahwa pengalaman kerja merupakan sumber pengetahuan dan pembelajaran yang penting dalam pengembangan karir. Dalam teori ini, individu diharapkan untuk mencoba berbagai pekerjaan atau magang untuk menguji minat, nilai, dan keterampilan mereka sebelum membuat keputusan yang jelas. Teori konseling karir Krumbolz memberikan pendekatan yang holistik dan dinamis dalam pembentukan individu dalam mengembangkan keputusan karir. Dalam pendekatan ini, faktor-faktor seperti pengaruh sosial, kebetulan, dan tindakan individu dianggap penting dalam proses pengembangan karir. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang teori-teori konseling karir yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.